Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan bahas soal Grand Cross of Titan. Ya, game ini emang unik ya. Unik itu ya karena dia bernuansa anime dan wibu. Itu yang bikin game ini agak menarik, dan ditambah lagi game ini game baru, otomatis banyak hal baru, banyak event baru, dan banyak hal yang perlu dipelajari lagi. Dan karena banyak hal yang perlu dipelajari, otomatis banyak hal yang bisa kita lakukan, kita manfaatkan, dan kita maksimalkan apapun yang bisa kita maksimalkan. Dan tentu saja karena ini baru juga, kita bisa mengeksplorasi pengetahuan kita atau pengalaman kita dari game serupa yang bisa kita terapkan di sini. Entah itu berhasil atau tidak, kita bisa mencobanya secara real time dengan cara kita mempraktekkannya langsung. Jadi di sini gua bakalan ngasih penjelasan atau cara spesial gua untuk mencapai titik ini. Maksudnya titik ini itu, jadi di sini tuh posisinya akun gua belum sampai ke pembukaan hal. Jadi baru pembukaan altar, gate 3 belum dibuka, dan di sini baru istilahnya akan terbuka Hall of Dawn ini, dan itu masih ada waktu sekitar 4 hari lagi. Tapi target gua setelah pembukaan Hall of Dawn ini, kita sudah mulai masuk ke pembangunan kastil 23, bukan kastil di bawahnya lagi, tapi kita memang sudah 23, dan nanti open gate itu kita bisa mulai untuk kastil 24. Kalau menurut kalian itu cepat, menurut gua sih ya standar aja, karena di game ini banyak hal yang bisa kita maksimalkan. Entah itu reward dari gate, dari altar, dari Srerin, atau dari manapun itu bisa dimaksimalkan, dan juga dari beberapa event. Itu semua bisa kalian maksimalkan dengan cara ya kalian mengikuti alurnya saja, dan buatlah kelompok untuk pencari reward. Jadi kalian bisa saling membantu dan saling mengingatkan, kan seperti itu. Lalu jadi yang menjadi rahasia umum dari game ini, dan itu cara gua, itu salah satunya adalah kita memang di sini pribadi gua itu bukan mengejar apa ya dimaksud dengan CP di sini gitu ya, atau combat powernya atau powernya itu sendiri. Gua nggak terlalu berpaku kepada combat powernya, tapi yang menjadi tolak ukur gua sampai sebelum nanti penaklukan istana itu adalah kastil 25. Kenapa gua sangat progres banget untuk mencapai kastil 25 dengan catatan ya free player. Dan untuk yang free player kan kalian gampang banget ya untuk ngecek itu free player atau bukan adalah dari sini. Selama bundle ini masih ada, otomatis orang itu pasti free player, karena bundle ini akan hilang ketika kamu mentop up sekecil apapun. Sebesar 16.000 saja kamu top up, ini akan hilang. Bundle ini akan hilang seperti itu. Jadi untuk mengetahuinya juga gampang. Di sini kita memang benar-benar free player dan targetnya ke kastil. Kenapa yang ditargetkan kastil? Jadi begini, dari semuanya kita memang mengejar fitur yang ada. Otomatis fitur itu lengkap ketika kastil kita juga maksimal di game itu. Jadi nanti kamu pengen persiapan tier 5 kah atau apa, pengen memperbaiki istilahnya
power kalian, memperbanyak pasukan, membanyakkan kualitas, itu semuanya bisa dilakukan ketika kalian sudah kastil 25. Dan salah satu kelebihan dari kastil 25 juga itu ada di total pasukan yang bisa dibawa. Kalau misalkan sekarang itu pasukan yang bisa gua bawa itu maksimal di 111 pasukan. Nah, untuk level 60 hero level 60 itu bisa menambah 50.000 pasukan. Jadi total semuanya ya kita bisa membawa sekitar 161.000 pasukan. Jadi kalian bisa bayangin ketika kalian di kastil 25 dengan sekali jalan kalian bisa membawa pasukan sekitar 200.000 pasukan. Dan itu besar. Jadi semakin besar jumlah pasukan yang bisa kalian bawa, peluang untuk bisa menang di battlefield itu juga tinggi. Di selain syarat dalam artian syarat leader kalian atau hero kalian sudah menembus angka 60. Dan untuk yang unik bisa diusahakan untuk sudah awakening. Jadi ketika battlefield pun kalian sudah siap. Makanya dari awal target utama itu adalah kastil 25. Tujuannya bukan untuk CP-nya tapi untuk mendapatkan semua fiturnya yang ada kayak gitu. Karena di game ini nggak ada namanya buff untuk meningkatkan jumlah pasukan. Belum ada, entah itu nanti akan ada atau bagaimana gua nggak tahu. Tapi yang jelas fitur ini akan terbuka di kastil 25. Jadi semakin banyak pasukan yang bisa kamu bawa, semakin besar peluang untuk mendapatkan poin lebih tinggi ketika ada perang antar kingdom atau ada event lain yang membutuhkan kemenangan secara mutlak. Seperti itu. Itu alasan pertama dari membuka kastil 25. Terus bagaimana caranya kita untuk memaksimalkan dan kita bisa ke kastil 25 sebelum penaklukan istana. Dan itu adalah progres gua. Salah satunya adalah kita belanja di sini. Belanja di toko pelabuhan. Jadi toko pelabuhan itu ada beberapa belanjaan yang kayak gini yang udah di diskon. Tapi prefer atau di tujuan utamanya jangan yang menggunakan diamond. Diamond itu bisa nanti kita gunakan untuk beberapa event tertentu. Contohnya event yang sebelumnya gua bikin videonya ini. Kalian bisa cek di playlist. Kalau di sini kita beli-beli saja yang pakai sumber daya. Apapun yang pakai sumber daya beli aja semua gitu. Karena pada akhirnya nanti bakalan digunakan. Dan jangan lupa flashnya dikasih gitu ya. Jadi semuanya bakalan digunakan pada waktunya. Jadi beli aja, beli dan beli saja. Oh iya, di sini itu ada diskon 80% 80. Ya, beli saja. Kalau cuma 80 nggak nyampe cepet, gunanya itu apa? Ya melengkapi ini. Nggak tahu dapatnya apa. Tapi seperti yang gue sebutkan, tujuan utama Advent Summon itu adalah mencari pasukan. Kalau bisa sih pasukan lebih dari tier 1. Kalau masih jadi tier 1 ya paling cuman jadi korban meriam atau ya intinya cuman jadi korban aja, nggak begitu penting-penting banget. Terus alasan utamanya setelah ini gue jelasin. Kita coba pull up dulu. Intinya kalau videonya itu untuk perempuan atau si cowok itu sama aja sih menurut gue. Hadiahnya juga sama aja. Jadi nggak ada yang istimewa banget gitu ya. Kita lihat, jadi kita dapat Krishna. Oke, kita dapat tier 3 di sini. Kembali tier 1. Tier 1 lagi. Dapat bintang. Gini. Jadi selama kita cuma dapat bintang, di sini tuh Advent Summon itu
kita dianggap zong jika cuman mendapatkan nih star unik. Kalau kita mendapatkan star legend atau kayak percepatan kayak gini, itu belum dikatakan zong, malah kita untung karena persentasenya juga berbeda. Jadi kita mepet-mepet zong itu ketika udah mendapatkan star antara dua ini. Tapi yang paling zong itu adalah ketika mendapatkan star unik gitu ya. Itu kalau di advance summon. Dan di advance summon ya seperti gue bilang tadi, kita mencari troops. Kalau legendary ya sudah, biarkan aja legendary. Tapi kita mencari troop, minimal troop tier 2 atau tier 3. Tier 1 ya jadi korban bencana aja untuk kita yang sekarang. Kalau dulu mungkin kita butuhkan untuk bertani, tapi untuk sekarang pertanian kita bisa menggunakan hero gerobak lagi, pasukan gerobak secara utuh, karena pasukan gerobak itu muatannya cukup banyak. Dan alasan kenapa menurut gua tier 1 itu nggak berguna itu ada di pelatihan. Jadi gue cepetin aja biar kalian lebih jelas apa yang gua maksud di sini. Jadi di sini biar gua jelasin biar jadi gampang. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita menggunakan full langsung ke tier 4 itu kita membutuhkan 1 hari 9 jam. Dan ketika kita menggunakan tier 1 ke tier 4 kita butuh 1 hari 7 jam. Itu cuman beda 2 hari. Kalau misalkan tier 2 ke tier 4 bedanya 4 jam. Dan 4 jam lagi, 3 bedanya 6 jam ya. Terus kalau misalkan jadi itu penyebab utamanya adalah ketika dari tier 1 ke tier 4 bedanya itu 2 jam ya kawan, 2 jam. Jadi antara lu langsung ke tier 4 atau lu dari tier 1 dinaikin ke tier 4 itu nggak beda jauh. Jadi ketika nggak begitu beda jauh kayak gini, ya jujur aja menurut gua sih kayak nggak guna banget gitu ya. Kecuali kalau misalkan kayak dari tier 3 ke tier 4 ini bedanya waktunya lumayan pendek, jadi ini worth it aja. Atau dari tier 2 ke tier 4 bedanya sekitar 6 jam, oke lah, masih oke untuk kita upgrade. Tapi ketika perbedaannya yang hanya cuman 2 jam itu tuh sangat-sangat ya tidak worth it sama sekali menurut gua gitu ya. Dan itu tidak efisien sama sekali. Jadi menurut gua karena kurang efisien, maka gua cari yang lebih efisien aja. Seperti itu ya. Dan untuk lebih banyaknya mungkin sekarang gua lebih ke mencari kualitas daripada kuantitas. Banyak itu boleh, tapi kualitasnya itu kurang. Kebanyakan tier 1 ya paling cuma jadi korban meriam, dan hasilnya pun tidak menyenangkan. Jadi gua nggak begitu senang-senang banget ketika banyak tier 1 dari jumlah pasukan gua. Memang CP menjadi kayak tinggi banget, tapi aslinya ya kosong melompong gitu ya. Jadi gua nggak begitu pentingin pasukan itu ada berapa banyak, itu tidak penting. Kalau pasukan kalian nabung sebanyak apapun, ketemu kingdom versus kingdom atau battlefield yang lain atau war yang lain, kalian mau punya troop sampai 2 juta 3 juta tetap sama, kalian akan terkena penyakit satu, healing. Jadi kalian harus ngabisin resource untuk ngeheal dan ngeheal. Atau kalau misalkan nggak heal, kalian akan menghabiskan lumayan banyak resource untuk melatih pasukan sebanyak itu. Dan itu semua adalah investasi jangka pendek. Jadi ketika war kamu dipastikan mau punya berapa banyak troops pun itu nggak ada gunanya. Tapi berbeda ketika kamu memprioritaskan target pertama itu adalah kastil. Ketika kamu udah mencapai kastil 25, nggak mungkin dong kamu bakalan merosot jadi kastil 10.
kayak gitu. Jadi resort kamu yang sudah kamu investasikan tetap terjamin. Tapi kalau misalkan kamu investasikan ke jumlah pasukan lebih dulu gitu, kamu sudah menghabiskan jumlah resort yang lumayan ke pasukan, pasukan kamu mati, perang, masuk rumah sakit, biaya penyembuhan lagi. Dan kalau di total mungkin itu sama dengan total kamu untuk menaikkan kastil kamu dari 22 ke 23 atau mungkin dari 21 ke 22. Jumlah resort yang dibutuhkan hampir sama dengan jumlah resort yang kamu habiskan untuk melatih dan menyembuhkan pasukanmu kembali. Jadi pilih mana antara investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Coba kamu tinggalkan pesan di komentar untuk menentukan apa sih pendapat kamu tentang hal ini. Oke, lanjut ke rahasia selanjutnya. Rahasia selanjutnya, jangan lupa setiap kamu menaikkan kastil itu pastikan untuk menaikkan kedutaan dan akademi. Kedutaan ini gunanya adalah untuk di sini. Jadi ketika kamu ada di sini, kamu bisa lihat membuka Guardian atau Guardian Marksman tier 4 itu membutuhkan waktu sekitar 17 hari. Dengan bantuan kedutaan, kamu bisa memotong waktu hampir 4 hari. Itu sangat besar, kawan. Menggunakan speed up untuk dapatkan 4 hari itu wow. Jadi itu untuk mempersingkat waktu, jangan lupa kedutaan kamu apa istilahnya kamu tingkatkan. Dan kedutaan ini berpengaruh sangat besar dengan penelitian yang ada di aliansi. Utamanya penelitian yang ini nih, kode aliansi. Ini penting untuk kalian. Dan sebenarnya yang kita butuhkan untuk di awal game itu adalah di antara tukang bangunan dan percetakan riset. Dua ini yang paling penting dalam hal riset aliansi sebelum adanya KPK. Tapi Kingdom versus Kingdom itu sendiri akan ada kemungkinan besar kan setelah penaklukan istana. Dan penaklukan istana itu masih ada waktu spare sekitar 1 bulan. Dan 1 bulan untuk melengkapkan ini aliansi, kode aliansi dan tukang bangunan dan sebagainya. Ini dua hal ini itu gue yakin sangat cukup, apalagi ketika aliansi kalian itu aliansi yang aktif. Tapi ya kembali lagi, kalau ini bagaimana leadernya? Banyak leadernya yang agak tanda kutip miring. Mereka punya pengalaman tapi mereka tidak ada pengamalan sama sekali. Jadi menurut mereka punya pengalamannya untuk perang saja, tapi tidak pernah menggunakan otak mereka untuk mengembangkan teman-teman yang lain. Ya entahlah, itu keputusan mereka masing-masing. Jadi menurut gua, kalau misalkan ada aliansi dan kalian itu adalah R4-nya atau apapun, tolong pentingkan untuk kepentingan bersama, untuk pengembangan bersama itu adalah kode aliansi, tukang bangunan, percetakan riset, terus boleh ini nih kecepatan untuk bertani, berkualitasan, lalu di ini juga dikembangkan dalam artian kecepatan bangunan, kecepatan riset lagi, ini juga dikembangkan lagi. Dan kalau itu mungkin kejauhan, tapi fokuslah ke dua ini dulu di awal. Lanjut di bagian tower itu cukup, yang paling signifikan dan paling urgent menurut gua adalah cukup ini dibikin jadi satu semua dan bukalah ini sebagai penambahan istilahnya penambahan baru dan penambahan markas barulah kayak gitu. Dan fokuskan untuk ke satu ini, kita untuk mengembangkan hero kita dan menara panen. Kita untuk mengembangkan sumber daya yang ada yang bisa dikembangkan oleh member kita masing-masing. Jadi itu cukup penting daripada yang lain.
Contoh kayak ini itu bakalan penting, tapi nanti ketika war itu sudah ada. Tapi ketika war itu belum ada, ini tuh nggak penting sama sekali. Dan kemungkinan besar war itu akan ada ketika istana atau ketika dimana server kita masih banyak civil war. Kalau nggak ada dan si server kita aman dari civil war, ini nggak digunakan sama sekali. Asli, kalian bisa cek, kalian perhatikan sendiri, buff ini tuh nggak bakalan digunakan sama sekali ketika region itu lagi adem ayem aja, aliansi itu lagi adem ayem aja. Jadi ketika lagi adem ayem, gua yakin 100% lebih mayoritas itu digunakan di sini. Yang kita perlukan itu kedua ini dan ini. Tapi kalau untuk member di atas sudah sampai 80-90 ke atas, gue yakin udah cukup dan kalian bisa fokus ke sini saja. Itu salah satu saran aliansi untuk kalian yang mungkin jadi R4 atau petugas staf yang lain. Oke, lanjut ke rahasia selanjutnya. Jadi kalau ada orang yang sudah menonton video sampai titik ini, mungkin selanjutnya kalian jangan skip dulu, karena rahasia-rahasia yang lain itu bakalan dibongkar secara bertahap di sini. Untuk kalian yang free player diutamakan. Kalau kalian suka dengan tricks dan secret dari gua ini. Oke, selanjutnya seperti menindaklanjuti dari yang tadi, itu kalian bisa cek dari penelitiannya. Utamanya adalah di penelitian ekonomi. Kenapa di ekonomi? Jadi gini, ketika kalian mengembangkan sumber daya lebih cepat, mengumpulkan sumber daya lebih cepat, di game ini sumber daya lebih cepat, pembangunan lebih cepat. Jika pembangunan udah lebih cepat, semuanya lancar. Seperti tadi yang bilang, target awal kita adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjangnya apa? Yaitulah pengejaran kastil di level 25. Maka fokuslah ke yang diperlukan. Nah, di sini kita fokus itu adalah, kalau ini itu adalah produksi makanan dari pertanian yang ada di dalam kastil kita. Kita tidak memerlukan ini untuk saat ini. Maka kita fokus ke kecepatan panen. Jadi pencarian kita yang ada di luar. Ini usahakan full maksimal. Terus disusul dengan kepemimpinan riset juga maksimal. Pembangunan bendungan ini nggak perlu, ini cuman kapasitas gudang saja, itu nggak perlu banget, cuman sekedar untuk misi saja. Terus selanjutnya ini juga harus maksimal, si kecepatan ya, intinya kecepatan panen itu maksimal biar kita dapat buff sampai 25%. Nah, setelah itu ekspansi gudang juga itu harusnya dimaksimalin. Kenapa ekspansi gudang dimaksimalin? Karena dia kapasitas muatan. Jadi kayak gerobak atau atau truk kalian yang lain, ketika kapasitas kantong tas yang bisa dibawa oleh mereka meningkat, otomatis kalian bisa menghabiskan suatu resort yang seharusnya butuh banyak pasukan. Dengan adanya kapasitas muatan yang lebih besar, kalian cukup dengan pasukan yang sedikit. Itu manfaatnya. Tapi kembali lagi, yang kita utamakan adalah kecepatan pertanian lebih dahulu. Jadi itu di skip dulu dan kita masuk ke percepatan pertanian level keduanya. Di sini levelnya itu dari 1 sampai 10. Kalau misalkan kita menggunakan semuanya, itu bakal menghabiskan resource yang lumayan banyak. Jadi gua itu berhentikan di 7. Di 7 itu kita sudah dapatkan buff sebesar 20%. Jadi 20% ditambah ke tadi yang awal 25, kita udah dapat 45%. Dan jika kalian pengen titik aman yang lain, itu bisa di 8. Jadi ketika sudah di 8, kalian dapat 25%, otomatis totalnya kita mempunyai buff untuk pertanian itu sebesar 50%. Jadi kalian sudah kebayang ketika pertanian menggunakan buff sebanyak ini,
hero pertanian kalian akan semakin full senyum. Hero pertanian makin full senyum, sumber daya yang bisa kalian kumpulkan dalam satu hari semakin banyak dan semakin cepat. Seperti itu ya. Dan ya tadi seperti yang gue bilang, semua yang berbau dengan kecepatan pembangunan, kecepatan riset itu dimaksimalkan ke level maksimalnya. Kalau di sini level 10 maka dibuat ke level 10 juga. Untuk disclaimernya saja, dari 9 sampai 10 itu butuh waktu sekitar 13 hari. Jadi memang ini memakan lumayan banyak waktu dan banyak speed up untuk kalian gunakan. Tapi semuanya bakalan worth it secara berkelanjutan. Ini yang namanya investasi jangka panjang. Ya, kembali lagi seperti ini, kecepatan batu dan kecepatan emas juga sama, gua dibikin di titik aman di 7, atau jika kalian mau di 8 juga nggak masalah. Dan ini di kecepatan panen keseluruhan itu untuk semua jenis itu ditambahkan 15%. Di titik aman sama, di titik aman 7. Kalau mau di titik aman 8 juga nggak masalah. Cuman tadi udah kita dapat 20%, 25% tambah 15%, total kita dapat 60% tambahan kecepatan dalam pertanian. Itu sudah sangat besar. Dan di sini muatan juga kita dimaksimalkan. Ini maksimal di Kastil 22 atau di Akademi 22. Dan ya kapasitasnya sudah lumayan besar. Jadi setiap kalian bawa gerobak itu bisa menembus sampai 8 juta muatan. 8 juta muatan itu adalah jumlah yang sangat banyak ketika kalian ingin merampok suatu kastil. Jadi nggak selamanya muatan ini digunakan untuk mengangkut sumber daya dari tempat kita panen, tapi dari sumber daya yang kita dapatkan dari merampok kastil orang juga ini sangat bermanfaat. Kenapa bisa gue bilang bermanfaat? Jadi gue sebelumnya itu sempat berselisih pendapat, dan ya gue mengorbankan lumayan banyak pasukan, tapi ya tujuan utama gue adalah mengeruk Castilia sampai 0. Kalau misalkan belum 0 gue nggak mau berhenti. Intinya tugas utama gue adalah mengeruk dia sampai 0. Nah, kalau misalkan mengeruk dia sampai 0, di sini gue ada hero yang bener-bener campuran. Nah, mana ya? Yang isinya, kalau ini kan isinya sudah mulai mau habis. Nah, di sini ini itu full gerobak. Oh, full gerobak. Katapul, Jenny atau apa itu gue nyebutnya gerobak. Jadi ketika gue ngerampok di sini dengan menggunakan hero ini, gue cuman modal 136.000 pasukan, tapi gue bisa merampok hingga sampai titik 4 juta resort. 4 juta ini juga dia berupa emas. Emas itu sangat penting ketika kalian untuk melakukan riset. Jadi di sini adalah yang jadi tolak ukur utamanya itu adalah semakin banyak pasukan yang bisa kalian bawa, semakin besar jumlah yang bisa kalian atau muatan yang bisa kalian bawa juga. Itu sebabnya pasukan gerobak itu ditaruh di akhir sebelum pencopetan dimulai. Kayak gitu. Itu pentingnya dari riset tadi, dan tujuannya di mana, pengaplikasiannya yaitu di sini, di antara pencopetan atau ya kita meningkatkan jumlah panen dan mensedikitkan pasukan yang kita bawa. Seperti itu. Itu dari pengembangan riset secara ekonominya. Untuk battlenya gimana? Untuk battlenya sendiri usahakan fokus ke pasukan utamanya saja dulu gitu ya. Jadi nggak perlu ke semuanya, tapi ke pasukan utama. Contoh di sini, kalau misalkan di yang pertama ini sampai seterusnya ini full semua, full max. Nah, ketika mau ke tier 3
ini ada yang di max, ada yang enggak. Yang di max itu cuman yang kita banyak pakai, kita butuhkan. Tapi untuk Jenny enggak, kita emang enggak butuh Jenny dalam artian untuk war. Jenny itu hanya untuk copet atau apa, atau untuk pertanian. Dan di sini utamakan yang lebih dahulukan itu adalah si peningkatan hit point dan defense terlebih dahulu. Baru nanti ke yang attack dan kecepatan. Dan baru kita buka tier 4. Dan untuk pembukaan tier 4 nggak usah buru-buru langsung 1, 2, 3, 4. Enggak. Gua ini fokus ke prioritas utama gua, yaitu cavalry. Kalau gua pribadi itu cavalry. Dan kenapa gua pengen buka yang marksman daripada yang swordman itu ada di sini, di pasukan spesial. Jadi pasukan spesial untuk steel bomber itu kita butuh guardian marksman level satunya dulu, atau tier 4-nya dulu ke buka, baru ke sana. Nah, kalau ini udah dibuka dan pasukan spesial tadi bomber sudah dibuka, kita lanjutkan project untuk memaksimalkan ini yang 1 sampai 10. Ini juga sama 1 sampai 10 dan ya ini sampai 5. Itu yang kita maksimalkan. Jika sudah sampai ke maksimal level 10, kita baru sudah mulai lanjut ke sini, pemaksimalan pasukannya masing-masing. Barulah kita siap untuk membuka tier 5. Jadi nggak usah buru-buru untuk kita bisa buka tier 5 dan sebagainya. Kita main santai saja. Jadi ya sudah, intinya kalau ini sudah selesai, kita bisa lanjut ke sini. Dan ini syaratnya adalah kastil 23. Nah, di sini yang gua maksud kenapa kita butuh fitur yang lebih banyak, yaitu adalah ini. Jadi kalau kita kastil 25, akademi 25 itu tidak mustahil. Dan ketika itu juga sudah dibuka, kita bisa mulai ke peningkatan yang selanjutnya tanpa harus fokus ke sini lagi. Di sini itu adalah buff untuk satu squad, tapi kita butuhnya ke squad secara rinci karena gua nggak mau mengeluarkan, atau gua pengen lebih hemat budget, tapi pasukan utama gua itu kuat lebih dahulu. Jadi pasukan utama gua itu adalah tipe cavalry dan hero gua juga mayoritas yang gua kembangkan di cavalry. Jadi gua pengen di cavalry gua nanti yang lainnya mungkin masih 1, 2, 3, 4 ya beda mas. Tapi di cavalry ini sampai sini itu udah full di level 10 semua, max di level 10 semua, seperti itu. Baru kita mulai ke 3 ini. 3 ini adalah syarat utama sebelum ke tier 5. Dan ini nggak apa-apa, kita nggak kejar dulu, tapi kita fokuskan ke yang ini 1, 2 secara maksimal. Dan jangan lupa ya, ini juga dimaksimalin dulu. Cuman kalau di sini gua fokusnya ke defense sama itunya aja, hit point dan kecepatan. Attack-nya nanti, dan attack-nya ditutupin di sini. Untuk setiap jenis armor, setiap jenis pasukan. Oke, untuk riset sudah jelas ya apa saja yang perlu kalian kembangkan. Ini adalah rahasia gua dan ini adalah cara terbaik yang bisa kalian dapatkan untuk memaksimalkan pembangunan kalian ke jalan menuju progres kastil 25. Dan untuk buffnya sendiri kalian bisa klik di icon ini, jepret. Di sini kalian sudah bisa lihat kecepatan panen gua tanpa ada buff aja itu sudah di atas 135. Sudah di atas 100% semua untuk kecepatan panen dari emas, batu, kayu dan sebagainya. Dan untuk kecepatan risetnya sendiri sampai detik ini di kastil 22 itu sudah tembus di angka 74% dan kecepatan bangunan di 81%. Di dua hal ini itu bakalan sangat berpengaruh dari jumlah waktu yang kalian butuhkan untuk menaikkan level ini sendiri gitu ya. Dan untuk syaratnya sendiri, untuk disclaimer,
Jadi untuk dari 21 sampai ke 22 syaratnya adalah kalian meningkatkan semuanya ke 20 level 21, mulai dari yang kebun, kayu, batu ini ke level 21, ke level 21 ya. Terus disusul ini ke level 19. Nah, dan jangan lupa ini nih bangunan untuk pelatihan pasukan itu semuanya rata di level 15. Dan untuk kastil 23 yang dibutuhkan adalah ini semua lengkap sama di level 20, semua pelatihan ini level 20, dan semua jenis pertanian ini dari kebun, kayu, batu, dan emas itu semuanya di kastil 22 atau di level 22. Semuanya saling berkaitan. Contoh ya, ini butuhnya tuh 2. Dan ketika syaratnya ini juga sama, butuhnya tambang emas 22. Tambang emas level 22 butuh kavaleri level 20. Jadi semuanya saling berkaitan dan saling keterkaitan. Dan jumlahnya yang kalian butuh sediakan dari 21 ke 22 total semuanya dengan perintilannya itu sekitar 60 sampai 80 juta. Dan untuk dari kastil 22 ke 23 itu totalnya dengan perintilannya tembus sekitar 120 juta. Jadi ya lumayan besar sih. Intinya paling enggak dana yang kalian butuhkan adalah 100 juta dalam artian sumber dayanya ini. Itu disclaimer dari gua untuk kalian yang mau mengikuti progres gua dalam artian berjalan menuju ke kastil 25 secara pasti dan secara cepat. Dan yang perlu kalian maksimalkan itu adalah yang terakhir, VIP. Kenapa VIP perlu dimaksimalkan juga sampai VIP 10 kalau bisa? Free player bisa banget dengan memaksimalkan reward sebenarnya. Jadi gak ada alasan untuk mengatakan gua free player dan sebagainya. Di sini kenapa gua penting banget itu lihat dari total yang bisa kalian lihat. Di sini ada kecepatan latihan dapat 10%, reset 10%, kecepatan bangunan 10%. Ini semua sangat mempengaruhi kecepatan kalian dan waktu kalian untuk menembus ke kastil 25. Jadi kalian sudah jelas ya kenapa dan bagaimana kebutuhan VIP ini sendiri. Dan selain itu hal yang penting dari VIP itu adalah di sini dalam kurung di toko VIP-nya. Oke, bisa dilihat sendiri mana saja yang bisa kalian beli dan kalian butuhkan. Seperti itu ya. Kalau yang bisa kalian beli dan kita bisa habiskan ya habiskan ya. Intinya apapun yang bisa kalian beli dan habiskan selama 1 minggu dari toko VIP, habiskan semua karena setiap 1 minggu sekali ini akan di reset. Lalu hal penting itu ada di toko bagian lain-lain. Nah, di sini blueprint, ya intinya blueprint ini kalian gunakan untuk semua bangunan yang mau ke 25. Kastil ke 25 kalian butuh ini 1. Dari barak ke 25 kalian butuh ini 1. Kedutaan ke 25 kalian butuh ini 1. Jadi setiap bangunan yang menuju ke level 25 membutuhkan 1 blueprint atau 1 item blueprint. Jadi ya jangan lupa sediakan dia ketika kalian sudah menginjakan kaki di ranah kastil 25. Oke? Jadi untuk semuanya sekarang udah sebutin ya semua rahasianya. Dan untuk hero-nya sendiri, karena tadi resort itu penting, tolong hero-hero pertanian itu juga dimaksimalkan di level 50.
50, 50, dan intinya semua hero pertanian dibuat ke levelnya masing-masing dan maksimalnya di level 50 sehingga talentnya itu bisa full, talent tentang pertanian juga full, dan ini juga bisa full. Intinya semuanya bisa full ketika kalian sudah menginjakan kaki di ranah 50 atau level 50 dengan bintang sudah full 6. Karena sistemnya hero di sini seperti ini, nggak seperti game yang lain. Ya kita ikutin alur bagaimana dari game ini sendiri. Oke, itu aja yang bisa gua bagi, rahasia-rahasia gua, trik-trik gua dari awal gua main game sampai detik ini untuk mengejar yang namanya progres kastil 25. Kita nggak mementingkan jumlah power yang tinggi, enggak. Tapi kita mementingkan kastil 25 untuk membuka semua fiturnya. Percuma kita punya kastil 25, kita punya make sebesar apapun, kalau kita sendiri lawan satu aliansi tetap aja kita bakalan kalah di kroyok massal. Jadi buka fitur aja, biar kalian nanti setelah fitur semuanya kebuka, kalian pengen war satu lawan satu atau kalian cuman dikeroyok 2 orang, itu kalian masih full senyum, kalian masih full senyum banget dan gak ada matinya kayak gitu. Dan akhirnya kalian bisa mengembangkan yang istilahnya butuh kualitas bukan kuantitas. Oke, itu yang bisa gua bagi. Kalau misalkan ada yang kelewat dan butuh atau ada hal yang perlu kalian tanyakan, kalian bisa tinggalkan pesan atau komentar di bawah sini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe untuk biar kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Jangan lupa bagi-bagi share ke teman-teman kalian di game ini, utamanya Grand Cross ini, karena gue tahu tutorial dari Grand Cross itu sangat kurang dan mayoritas YouTuber yang membuat tutorial ini mayoritas masih ke istilahnya kayak game-game mereka sebelumnya, kayaknya mereka masih terpaku dengan game sebelumnya. Jadi banyak yang diutamakan, pancingan utama adalah kayak ini adalah hero terbaik dengan kelas tier AS tungtung lah sebagainya, itulah apa. Tapi gue nggak mau ngikutin yang begituan, gue langsung ke inti projectnya aja, inti progresnya bagaimana. Ini rahasia gue, ini yang gue bagikan ke kalian. Apa yang jadi rahasia gue dalam artian ini sudah terbukti, ini sudah gue jalanin sendiri. Itu adalah progres level 25. Dan untuk progres hero sendiri itu ya beda cerita ya, itu nanti di cerita selanjutnya. Yang intinya rahasia yang gue beberin kali ini adalah rahasia untuk progres kastil 25 free to play. Oke, itu aja yang bisa gue bagi dan bye.